Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan HES 3 kelas, SC, SA, dan B. Hari ini kita kembali bertemu pada pertemuan ke-9. Jadi kita sudah libur, sudah tidak masuk. Sejak kemarin tanggal 28 kita sudah melaksanakan UTS, dan minggu berikutnya tanggal 4 kita libur 1 hari, 1 minggu setelah UTS. Kemarin tanggal 28 hari Selasa kita sudah melaksanakan UTS untuk kelas HES-C. Dan tanggal 29 hari Rabu untuk kelas A dan B. Dan secara keseluruhan nilai hasil UTS sudah saya koreksi dan ternyata hasilnya cukup cukup kurang menggembirakan. Karena saya lihat ternyata mayoritas nilainya itu di bawah rata-rata. Cukup menyedihkan ya. Untuk kelas HES A ini coba lihat. Ini nilai rata-ratanya itu hanya 59,0, 59. Itu banyak yang nilainya tuh di bawah 50, banyak tuh. Berapa itu? Misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 banyak ya. Cukup menyedihkan ini. Sedangkan B coba lihat nih. Nilai rata-ratanya 54. Wah, lebih rendah lagi. 54,1 nilai rata-ratanya. Ini banyakkan yang di bawah 50 ini. Banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sedangkan yang HES-C agak mendingan nih, nilai rata-ratanya 60,5. Bahkan nih ada di kelas apa ini saya tidak perlu sebutkan. Yang nilainya cuma 12, bayangkan. 12. Jadi ini dapat apa dia itu? Berarti hampir semua soal multiple choice-nya salah. Nah, ini tolong jadi perhatian buat kalian, jangan diremehkan. Saya melihat ada kecenderungan kali ini meremehkan. Nggak tahu berapa prosentasenya. Contohnya ketika saya mengirimkan video, nggak ditonton ini, tidak dilihat. Padahal videonya ya sudah jelas materinya tentang apa, tapi nggak ditonton ini. Tolong ini jadi perhatian buat kalian ya. Ini enak loh ya, video. Saya cuma mainkan video. Tinggal kalian tonton, kalian lihat. Tidak perlu hadir di kelas, di kampus. Ini sudah enak ya, perhatikan. Sudah enak. Bisa dilihat dari mana saja.
dari kos, dari kobong di pesantren, dari rumah pun bisa. Tidak mengharuskan kalian hadir di dalam kelas. Tapi yang terjadi apa? Malah nilainya rendah. Jadi tolong ini jadi catatan buat kalian kelas HES A, B, dan C. Agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Saya punya datanya ini, punya informasi yang akurat ini. Data berapa jumlah yang nonton di channel YouTube saya, berapa orang yang hadir mengisi absen, berapa orang yang melihat memview, melihat video saya. Kelihatan. Dan kalau boleh jujur, yang nonton video saya yang ada di YouTube channel saya itu sedikit. Tandanya apa? Ya tandanya tidak diperhatikan. Makanya nilainya pada jeblok. Tolong ini jadi perhatian. Kalau tidak nanti di akhir perkuliahan, akhir semester, kalian juga akan mendapat efek dari pembiaran ini. Kalau dibiarkan terus sampai sekarang tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan, nanti akan kelihatan. Jadi tolong diperhatikan baik-baik, jangan diremehkan, jangan diabaikan. Ini demi kebaikan kalian semuanya, bukan untuk saya ini, bukan untuk kenyamanan saya. Saya mah sudah nyaman. Saya sudah menjelaskan, sudah melaksanakan kewajiban saya, mengirimkan video, menyampaikan materi dan lain sebagainya, memberikan tugas. Jadi sekarang tinggal di tangan kalian. Kalau kalian mau memperbaiki diri ya pasti akan ada manfaatnya. Jadi kalau kalian membiarkan, ya pasti ada efek sampingnya. Tolong ini jadi perhatian ya. Saya tidak mau memarahi kalian karena ini bulan Ramadan ya. Ya, perbaiki diri kalian sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke materi pertemuan ke-9. Yaitu materi tentang hadis-hadis sahih. Syarat-syarat hadis sahih. Nah, untuk materi kali ini saya sengaja memberikan porsi yang khusus untuk kalian semuanya. Artinya proporsi saya hanya sekedar menyampaikan dan selebihnya nanti kalian yang mengambil dan menghandle. Artinya untuk kali ini saya hanya memberikan tugas dan tugas itu akan menjadi bukti bahwa kalian sudah memahami materinya atau belum. Oke. Jadi nanti kalian bisa melihat apakah kalian memahami dengan baik atau tidak ya tergantung kalian. Nah, materi tentang hadis sahih, oke, saya tampilkan RPS-nya ya, Dep. Nah, ini dia. Sudah kelihatan ya. Nah, ini dia. Jadi untuk materi pertemuan ke-9 adalah materi tentang syarat-syarat hadis sahih. Ada 5 syarat hadis sahihnya ini nih. Bahan kajiannya itu ada 5. Dan nanti saya akan berikan kalian tugas. Tugasnya bagaimana? Oke, perhatikan. Langsung saya tampilkan. Bentar ya, saya tampilkan tugasnya. Oke, ini dia ya. Saya share. Nah, ada kelihatan? Nah, ini dia ya. Tugas 5 adalah membuat video presentasi syarat-syarat hadis sahih. Jadi, buatlah video presentasi mahasiswa atau kalian dengan tema syarat-syarat hadis sahih dengan bahan materi slide yang sudah saya lampirkan sebelumnya. Jadi nanti di sini akan saya lampirkan bahannya dan kalian wajib untuk presentasi. Nah,
Sebentar. Bahan prestasi apa ini dia tuh? Ini dia. Sudah kelihatan ya? Nah, ini dia. Materinya ini dia, nanti akan saya lampirkan. Lengkap ini sudah. Tuh, semuanya ini telah dipresentasikan. Terus semuanya ya. Nah, ini dia ya, semuanya ya. Jangan sampai terlewatkan. Artinya sebelum kalian presentasi, kalian pelajari dulu modul saya atau mungkin bisa pakai bahan lain. Sehingga kalian bisa memahami dengan baik maksudnya itu apa. Misalnya, hadis sahih itu secara hadis itu ada 5. Pertama, hadisnya harus sanadnya harus bersambung. Maksudnya apa bersambung itu? Nah, jelaskan. Oh, jadi yang dimaksud bersambung itu begini, begini, begini. Ingat, saya akan menilai kalian ini memahami dengan baik modul saya ini atau tidak. Dan nilai akan berpengaruh pada dan hasil akhir dari pemahaman kalian akan berpengaruh pada nilai akhirnya. Jadi nanti saya akan memberikan nilai sesuai dengan apakah kalian memahami dengan baik materi ini atau justru sekedar kalian modal membaca doang. Kayak cuma modal membaca saja. Di sini baca. Saya baca aja yang ada di menurut saya. Tapi tidak dipahami. Nah, seperti ini baca terus. Itu akan nilainya berkurang, akan mengurangi nilai kalian. Kalau misalnya kalian memahami dengan baik dan jelas maksudnya itu apa, maka nilainya akan saya berikan nilai lebih. Misalnya berapa? 95 misalnya. Berarti saya sudah memperhatikan video presentasinya dan kelihatan sekali bahwa dia ini membaca dengan baik, mempelajari dengan baik sebelumnya. Tapi kalau sekedar membaca, dibaca doang, nah, saya kurangi nilainya, tidak 95, tapi berapa nanti akan saya tentukan. Jadi itu ya, tolong kalian baca baik-baik modul ini dan jangan lupa jika ada kebingungan mengenai maksudnya, maka kalian wajib untuk mencari tahu baik yang ada di modul saya ataupun di tempat lain, misalnya di buku referensi. Boleh, silakan. Dan kuasai. Lalu kalian jelaskan di video presentasi kalian. Nah, nantinya ini saya lanjutkan tugas ini. Ini ada tugas. Nantinya batas akhir ingat nih, batas akhirnya untuk kelas HC itu hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, hari Selasa. Masih panjang berarti ya. Masih ada waktu sampai 2 minggu lebih, 2 mingguan lah. Karena menyambut Idul Fitri, libur. Pukul 07.00. Ini untuk yang kelas HC. Kalau kelas HA dan B itu hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, hari Rabu. Untuk kelas HC. Rabu 3 Mei 2023 pukul 07.00. Sama jamnya, hanya beda harinya. Ingat ini tugas yang masih ada waktu yang cukup panjang untuk kalian persiapkan. Jadi sebelum kalian merekam, kalian siapkan dulu bahan-bahannya. Buka modulnya, modul saya, pelajari, dan jika ada kebingungan cari informasinya di tempat lain atau di modul saya. Kalau ada keterangan di modul saya bisa di. Tapi kalau masih kurang ya cari di tempat lain, di buku referensi lain. Nah, kalau sudah siap, baru kalian rekam video kalian.
Dan media apapun yang digunakan silakan, media rekaman bisa apa saja. Dan saya menyarankan pakai aplikasi Zoom Meeting karena dengan aplikasi Zoom Meeting bisa melampirkan PowerPoint-nya atau melampirkan PDF-nya. Jadi kalian kan menjelaskan modul. Nah, dengan Zoom Meeting kalian bisa menjelaskan sambil kalian tampilkan video kalian. Jadi seperti itu. Dan disarankan untuk memudahkan proses penyertaan file PowerPoint selama presentasi pakai laptop bukan HP. Ini pengalaman yang tahun-tahun sebelumnya. Ini banyak kakak-kakak kelas kalian yang ketika disuruh tugas membuat video, ternyata videonya direkam dengan HP atau alat perekam yang tidak support dengan video yang kelihatan besar. Sehingga apa yang terjadi? Videonya kecil. Nah, kalau videonya kecil dan saya tidak bisa melihat dengan jelas, ya itu mengurangi nilai. Jadi faktor pengurang nilainya termasuk alat merekam. Kalau merekamnya kelihatan kecil, ya pasti berkurang nilainya. Jadi bukan cuma sekedar kemampuan memahami materi, tapi juga kemampuan kalian memilih media untuk merekam. Usahakan pakai laptop. Pak, saya udah punya laptop, Pak. Ya pinjam. Masa teman-temannya tidak saling membantu? Ya saling membantu lah. Tolong itu juga diusahakan. Pak, kalau misalnya saya mau mengedit dulu, Pak, ya silakan, itu bagus ya. Tolong kalau punya kemampuan untuk mengedit video supaya lebih bagus, dikasih back sound, dikasih latar, dikasih apa namanya, visualisasi pengantar dan lain sebagainya, ya boleh silakan. Tapi tolong jangan mengurangi esensi dari kemampuan kalian menilai, memahami materi. Karena saya sebenarnya ngasih tugas ini bukan maksud apa-apa. Ada niat untuk melihat kalian menguasai nggak materinya. Jadi itu ya poinnya, poin utamanya. Tolong jangan sampai mengurangi nilai dari tugas ini. Ada nilainya yang sebenarnya ingin saya capai. Apa? Kalian menguasai dengan baik materi tentang syarat-syarat hadis sahih. Itu yang lebih penting dibandingkan yang lain. Itu ya sekedar informasi dari saya mengenai tugas untuk materi pertemuan ke-9. Tugas 5, kalian wajib membuat video presentasi. Jadi saya tidak menjelaskan materi tentang syarat-syarat hadis sahih, yang menjelaskan justru kalian sendiri, saya akan menilai. Saya kira itu ya penjelasan saya mengenai materi ini. Kalau ada kesulitan, kebingungan, silakan bisa kalian konsultasikan melalui kolom komentar yang ada di Google Classroom ataupun yang ada di channel YouTube saya. Baik, saya kira cukup, dan karena ini menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri dan sebentar lagi kalian akan merayakan, karena sekarang sudah masuk ke minggu kedua atau masuk minggu ketiga. Sudah tanggal berapa sekarang? Sudah sekitar tanggal 20 ya. 20 Ramadan. Berarti tinggal 10-an hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Jadi sudah tidak terasa ya, ternyata waktu begitu cepat berlalu, berjalan. Tak terasa umur kita juga semakin banyak berkurang. Jadi ya tolong kita manfaatkan waktu yang cepat ini untuk meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan derajat hidup kita dengan keimanan dan ketakwaan. Ya kalau tidak itu apa yang mau kita cari? Yang kita cari cuma itu. Ya semoga berkah bulan Ramadan bisa meningkatkan kualitas keilmuan kita, terutama kemampuan akademik kita yang terus terang hasil evaluasi UTS kemarin cukup rendah.
nilainya. Tolong ini ditingkatkan, dimaksimalkan lagi supaya nanti di akhir semester semuanya sudah kembali normal, sudah kembali baik, dan kita bisa merasakan bahwa perjuangan kita tidak sia-sia. Perjuangan kita kuliah tidak percuma. Kita bisa menikmati hasilnya juga dengan baik dan luar biasa. Saya kira itu. Semoga hikmah Ramadan bisa terasa dalam batin kita sebagai umat yang bertakwa. Baik, saya kira cukup perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih dan mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.